Gerak melingkar untuk fisika kelas 10 IPA. Jika kita lihat di sini ada seorang bapak-bapak pakai baju merah nih, bawa gerobak. Sebut aja sedang berada di posisi A. Lalu satu waktu si bapak ini berpindah tempat dari posisi A ke posisi B. Jika kita lihat lintasannya berbentuk garis lurus, berarti si bapak-bapak ini dia melakukan gerak lurus. Berbeda kalau misalkan lintasan mobil-mobil yang melewati bundaran HI. Nah, karena lintasannya berbentuk lingkaran, berarti mobil-mobil yang melewati bundaran HI dia melakukan gerak melingkar karena lintasannya lingkaran. Nah, kalau misalkan lintasan yang dilewati oleh motor GP ini, nah dia kan lintasannya nggak lurus, nggak melingkar sempurna juga, tapi dia banyak tikungannya. Nah, meskipun tidak lingkaran sempurna, gerak motor GP juga dikategorikan sebagai gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu gerak yang lintasannya lingkaran, baik itu lingkarannya sempurna atau sebagian. Nah, jika kita perhatikan ada seekor kumbang yang berada pada piringan yang bisa berputar. Satu waktu ternyata kumbang ini berpindah dari sini ke sini. Berarti si kumbang tersebut telah berpindah dari yang asalnya di posisi A ke posisi B. Berarti si kumbang ini telah menempuh lintasan luar ini. Nah, sejauh S, dengan S adalah panjang lintasan atau perpindahan linear benda. Nah, selain si kumbang ini menempuh lintasan luar, dia juga telah berpindah secara sudut atau ada perpindahan sudut. Dari yang asalnya di sini 0 derajat ke sini 90 derajat. Berarti ada perpindahan sudut atau simbolkan dengan theta dengan satuan radian. Biasanya kita kenal theta atau sudut itu satu putaran itu 360 derajat, tapi sekarang yang akan kita gunakan adalah 2 V rad karena satuannya kita ingin radian. Nah, perpindahan sudut bisa juga kita cari dengan menggunakan persamaan perpindahan sudut atau theta sama dengan S panjang lintasan dibagi dengan R atau jari-jari si piringan ini dari sini ke sini. Selain ada perpindahan sudut, kita juga kenal yang namanya periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu kayak gimana? Kalau misalkan si kumbang asalnya di sini, dia melakukan satu putaran penuh, berarti dari sini balik lagi ke sini satu putaran. Kalau balik lagi ke sini jadi 2 kali putaran, kayak gitu seterusnya. Nah, periode bisa dihitung menggunakan rumus waktu dibagi dengan jumlah putarannya, kayak gitu. Selain periode, ada juga yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang telah dilakukan benda dalam satu waktu. Nah, kalau misalkan periode, waktu dibagi dengan putaran, kalau frekuensi, putaran dibagi waktu. Bisa kita lihat persamaannya itu hampir sama. Jadi, sebenarnya frekuensi adalah kebalikan dari periode dan periode adalah kebalikan dari frekuensi. Selain periode dan frekuensi, ada juga yang namanya kecepatan sudut. Simbolnya ini W kecil atau kita sebut omega. Nah, kecepatan sudut adalah perpindahan sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan sudut merupakan perpindahan sudut. Berarti ini rumus perpindahan sudut, simbol perpindahan sudut dibagi dengan waktu, kayak gitu. Nah, jika benda berpindah satu putaran penuh berarti si kumbang udah menempuh lintasan dari sini kembali lagi ke sini, berarti satu putaran. Berarti perpindahan sudutnya itu, berarti perubahan sudut yang ditempuhnya itu dia udah satu putaran, berarti udah 360 derajat atau 2 V radian, kayak gitu. Waktunya berarti satu putaran penuh ya, periode. Berarti theta-nya ini diganti dengan 2 V, T kecilnya diganti dengan periode.
Jadi persamaannya menjadi omega sama dengan 2V rad, tetanya diganti 2V, dan T-nya diganti dengan T besar atau periode. Nah, karena periode itu kebalikan dari frekuensi atau frekuensi itu kebalikan dari periode, rumus kecepatan sudut bisa juga dihubungkan dengan frekuensi, seperti persamaan berikut ini. Kecepatan linear adalah perpindahan linear atau panjang lintasan yang ditempuh benda setiap waktu. Kecepatan linear mempunyai rumus V sama dengan S panjang lintasan atau perpindahan linear dibagi dengan T atau waktu tempuhnya. Nah, jika benda berpindah satu putaran penuh, berarti si kumbang ini berpindah dari sini kembali lagi ke sini, berarti panjang lintasannya itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya 2πr, makanya S-nya itu sama dengan 2πr. Nah, untuk waktunya satu putaran penuh sama dengan periode. Jadi T-nya itu diganti dengan periode atau T besar. Nah, jadi persamaan yang asalnya V sama dengan S per T, setiap komponen ininya diganti dengan persamaan-persamaan yang baru. S-nya diganti dengan 2πr, T-nya diganti dengan T besar. Sehingga karena ada hubungan T dengan frekuensi, maka si T ini diganti dengan F. Hanya dibalik. Kalau asalnya si T udah di bawah, berarti si F jadi di atas. Kayak gini. Kalau kita ingat, kecepatan sudut itu omega sama dengan 2VF. Ini. Berarti si angka-angka ini bisa diganti dengan omega. Jadi V sama dengan omega dikali R. Kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Selain kecepatan linear dan kecepatan sudut, ada juga yang namanya percepatan sentripetal. Ini, bisa kita lihat ada dua kumbang di lintasan ini, kumbang yang hijau sama yang merah. Nah, arah A-nya ini, A, percepatan sentripetal ini, sama-sama mengarah ke pusat lingkaran gitu. Jadi arah percepatan sentripetal itu selalu mengarah ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Artinya, kecepatan linear dan percepatan sentripetal ini selalu membentuk sudut 90 derajat. Rumus percepatan sentripetal adalah A. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linear dikuadrat dibagi dengan R. Atau percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat atau kecepatan sudut dikuadrat dikali dengan R jari-jarinya. Ini adalah virtual lab yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep kecepatan linear dan percepatan sentripetal. Nah, awalnya si kumbang ini berada dalam piringan yang masih diam. Agar piringan bergerak melingkar, kita tinggal tambahkan di sini kecepatan angularnya berapa. Misal 100 radian per second. Nah, bisa kita lihat. Nah, vektor V ini menunjukkan nilai kecepatan linear. Nah, panjang vektornya menunjukkan nilainya dan arah vektornya menunjukkan arahnya. Tiap posisi di putaran piringan ini, panjang vektor ini selalu tetap. Bisa kita lihat seperti berikut ini. Nah, panjang garis ini selalu tetap. Yang berbeda adalah arahnya. Arahnya pas di sini kan ke sini. Pas di sini dia ke sini. Pas di sini ke sini. Pas di sini dia ke sini. Nah, berarti arahnya yang selalu berubah. Arahnya berubah tapi selalu menyinggung lintasan. Contohnya kita play lagi. Nah, dia selalu menyinggung lintasan kayak gitu ya. Jadi kecepatan linear itu arahnya itu selalu berubah tetapi tetap menyinggung lintasan dan nilai kecepatannya itu selalu tetap. Lalu untuk percepatan sentripetal, nah untuk percepatan sentripetal dia arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Bisa kita lihat. Nah, arahnya itu tidak berubah, selalu menuju ke pusat lingkaran kayak gitu. Misal mau kita coba dua kumbang ya. Di sini ya. Nah,
kecepatan putarannya dia kan sama ya diatur. Nah, tapi bisa kita lihat panjang vektor yang hijaunya yang menunjukkan nilai kecepatannya itu dia berbeda ya. Yang satu mah lebih panjang, yang di luar lebih panjang, sementara yang di dalam itu lebih pendek. Berarti kecepatan linear yang di dalam, yang jari-jarinya pendek, dia akan memiliki kecepatan linear yang lebih kecil. Semakin panjang jari-jari, maka nilai kecepatan linearnya akan semakin besar. Jika kalian penasaran dengan percobaan virtual ini, bisa dilakukan di laptop atau komputernya masing-masing.